Setelah tercatat sukses sebagai amal memberangkatkan kebaikan 23 bagi Bapak Ibu mahasiswa semua magang di dan Jerman, akan Universitas dibalas oleh Allah PGRI Subhanahu Palembang wa untuk Ta'ala. tahun 2024 sudah Kepada mempersiapkan keberangkatan wisudawan, kembali mahasiswanya ke wisudawati Jerman. yang ganteng dan Tahun ini cantik, saya kami juga sudah ucapkan memberangkatkan selamat. 23 mahasiswa Hari magang ke ini adalah Jerman dengan hari beberapa sesi kemerdekaan, atau kloter hari keberangkatan. proklamasi. Selanjutnya, untuk gelombang Karena kedua, hari ini mahasiswa ke tidak ada Jerman lagi karena 20 SKSMBKM sudah dipersiapkan. Tahun ini sudah dipersiapkan edaran bahwa tahun 2024 kita juga akan memberangkatkan ke Jerman. Dengan persiapan-persiapan seperti penguasaan bahasa Inggris, bahasa Jerman dan tingkat kompetensi skill. Kami kirim mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan-kemampuan khusus termasuk soft skills. Lalu dikawal oleh lembaga secara resmi dan dibantu disiapkan dan dipastikan lembaga dan kerjasama atas nama lembaga. Yang terpenting, sudah terdaftar di Anabin sehingga bisa masuk ke Jerman. Ujar Rektor Universitas PGRI Palembang ASSOK, Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI, GQR, di Selawisuda Magister Program S2 ke-35, Sarjana S1 ke-61 dan Diploma 3 ke-21 di Ballroom Wyndham Opi Hotel Palembang, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dalam sambutannya, Rektor juga menyebutkan bahwa berbagai perkembangan, kemajuan dan prestasi Universitas PGRI Palembang disyukuri namun tidak membuat berpuas diri, justru sebaliknya dijadikan pemacu untuk bekerja lebih keras dengan terus melakukan terobosan dan inovasi serta perubahan ke arah yang lebih baik sehingga mampu mewujudkan Universitas PGRI Palembang yang unggul, berdaya saing, berkarakter dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis mutu di Indonesia. Saat ini kami sedang mengkuliahkan 104 dosen untuk program S3 di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saat ini ada 68 orang doktor di Universitas PGRI Palembang dari berbagai lulusan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Target 2025 jumlah dosen S3 meningkat 55% dengan total sebanyak 310 orang. Sehingga kualitas mutu SDM UPGRIP akan jauh lebih baik dari standar wajib 40% setiap prodi berdasarkan Perban PT nomor 5 tahun 2023. Bulan lalu, UPGRIP meraih peringkat 1 dari LL Dikti 2 yaitu kategori karya ilmiah, seni teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas di wilayah LL Dikti 2. Selain itu mendapat peringkat 3 kategori kemitraan perguruan tinggi tingkat universitas di wilayah LL Dikti 2. Program kampus mengajar ada 53 mahasiswa yang mengajar di sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMK dan SMA di Sumsel. Untuk program magang dan studi independen di berbagai lembaga dan perusahaan sebanyak 43 mahasiswa dan program UMKM Mandiri diikuti sebanyak 10 mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan pengalaman dan wawasan bekerja sama dengan berbagai lembaga UMKM di Sumsel. Untuk program MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada tahun ini UPGRIP mengirimkan 25 mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 1 semester di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Khusus magang mandiri ke Jerman yang diikuti 23 mahasiswa selama lebih kurang 3 bulan atas rekomendasi dari Kepala LL Dikti 2. Mereka sudah dibekali soft skill dan hard skill yang mereka dapat dari kampus maupun dari mitra kerja Bright Education Indonesia sehingga akan mempermudah mahasiswa saat tiba di Jerman untuk beradaptasi menyerap pengetahuan dan pengalaman bermakna untuk dibawa kembali ke Indonesia. Menurutnya, wisuda kali ini dibagi menjadi 2 sesi dengan jumlah peserta 1099 orang peserta wisuda sesi pertama, pagi sebanyak 550 peserta dan sesi kedua, siang sebanyak 549 peserta yang diantaranya Al-Ghafri Rahman, ST yang merupakan Bupati Bangka Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Dari seluruh ini semua program studi dari 5 fakultas dan 1 program Pascasarjana, dominan dari FKIP, akreditasi unggul A, dan Prodi PGSD, UPGRIP sudah siapkan kekurangan guru di Sumsel terutama di kalangan guru SD. Tugas kami sebagai perguruan tinggi penyelenggara LPTK menyiapkan tenaga guru yang siap disebar di Sumsel dan Babel. Harapan kami ke depan semakin diyakini dan dipercaya.
Sekarang kami dapatkan mahasiswa baru di atas 2000-an dari berbagai provinsi. Aceh NTT termasuk dari Korea untuk mahasiswa S1 dan S2, kata Rektor. Beberapa peserta dan mungkin ada perkembangan baru tentang yang magang atau yang lainnya, Pak? Hari ini alhamdulillah Universitas Negeri Palembang akan melakukan wisuda 2 sesi. Jadi sesi pertama dengan sesi kedua. Sesi 1 dimulai pukul 8, insya Allah jam 11. Paling lambat 11.30 selesai. Kemudian sesi 2 pukul 14. Jumlah peserta yang akan wisuda hari ini berjumlah 1.099 orang. 1.099 dibagi 2, yang pagi ini 510, siang nanti 549. Sehingga jumlah total 1.099. Dan dari seluruh ini alhamdulillah ini semua program studi dan 5 fakultas, 1 program pasca sarjana. Yang paling dominan jumlah peserta adalah berasal dari FKIP, dan kalau program studinya adalah PGSD. Mengapa pendidikan dasar ini banyak? Karena PGRI sudah mulai menyiapkan kekurangan guru di Sumatera Selatan, terutama dari kalangan guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar ini sebagaimana diketahui itu diangkat terakhir 87-88 waktu impres. Tapi setelah itu tidak ada pengangkatan resmi guru sekolah dasar. Sehingga wajar kalau guru di sekolah dasar sekarang banyak lagi yang kurang. Tapi kalau tepatnya silakan nanti para wartawan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tugas kami dari SPDRI Palembang sebagai perguruan tinggi penyelenggara RPTK itu menyiapkan tenaga guru yang sudah mulai siap untuk disebar di Sumatera bagian selatan, bahkan Bangka Belitung cukup banyak juga yang berasal dari sana. Dan inilah harapan kita ke depan, PGRI itu semakin diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah kalau soal kepercayaan mulai tumbuh kembali, dan sekarang kita mendapatkan mahasiswa di atas 2.000 semuanya. Jadi kalau lebih dari 2.000 mahasiswa baru itu artinya tingkat kepercayaan masyarakat di Sumatera bagian selatan sudah meningkat. Dan datangnya bukan cuma dari Sumatera Selatan, datangnya juga dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari daerah Jawa, daerah NTB, semua ada di Universitas Palembang. Termasuk kami juga ada menerima mahasiswa dari Korea. Jadi artinya Universitas Palembang memang sudah mulai dikenal di mancanegara. Jadi mahasiswa S1 ada dari Korea, mahasiswa S2 juga ada dari Korea yang ada di kita sekarang. Lalu persoalan bagaimana PGRI menyikapi kampus Merdeka dengan Merdeka Belajar saat ini. Alhamdulillah PGRI Palembang mengikuti berbagai kegiatan baik yang diadakan oleh kementerian maupun mandiri. Yang kementerian itu adalah kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Magang juga demikian, semua kita ikuti dan tidak ada ketinggalan di PGRI Palembang. Satu lompatan yang paling menarik pada tahun ini, PGRI Palembang mampu mengirim atau menyertakan mahasiswa dalam prime job magang kerja di Jerman. Dan kita mengirim sejumlah 23 mahasiswa, dan itu adalah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia yang mengirim peserta prime job magang di Jerman. Tadi malam mereka kloter 2, mohon maaf kami singkat istilah kloter 1, kloter 2, ada nanti kloter 3, bukan berjamaah haji, bukan. Kloter itu kelompok terbangnya rombongan PGRI.
Tadi malam mereka sudah berada di Sri Lanka karena transit di Sri Lanka. Kemudian pukul 12 tadi malam mereka sudah berangkat menuju Jerman. Jadi saat ini sedang dalam perjalanan di Jerman, itu kloter kedua. Kloter pertama mereka semua sudah kerja di sana. Dan PGRI tidak akan mengirim mahasiswa prime job ke Jerman atau magang di Jerman ketika tidak lengkap administrasinya. Maka PGRI dikenal harus tertib administrasi. Mulai dari administrasi pemberangkatan, kerjasamanya, lalu sampai di Jerman siapa yang ngurusnya, lalu di mana mereka tempat tinggalnya, dan kerjanya di mana. Semua ini ketika dipastikan demikian, maka PGRI baru bisa mengirim mahasiswa untuk ranger ke Jerman. Maka sering saya katakan, kalau para mahasiswa masyarakat Sumatera Selatan mau ranger ke Jerman, magang di Jerman, ayo, kuliahnya cuma di PGRI. Pak, untuk gelombang itu kan gelombang Akan mencoba 1 tahun sekali, jangan terlalu sering ya. Karena ini setara dengan 20 SKS MBKM. Jadi tahun ini kita sudah mulai menyiapkan edaran ke mahasiswa, seluruh mahasiswa. Untuk tahun depan, tahun 2024, graduate ke Jerman. Apa saja sebagai persyaratan pertama? Tentu bahasa Inggrisnya harus bagus. Kedua, syukur-syukur bahasa Jermannya sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian tingkat kompetensinya, kemampuannya, skillnya. Jadi soft skillnya juga harus bagaimana. Jadi kita mengirimkan mahasiswa itu bukan yang tidak memiliki kemampuan itu, tapi sudah kita seleksi dulu. termasuk IPK ya Pak? Termasuk IPK juga, kemampuan juga di situ. Lalu kami yakinkan ini akan dikawal oleh lembaga. Ada yang lain mereka berangkat sendiri-sendiri, tapi PGRI ini demikian. PGRI itu berangkatnya dikawal oleh lembaga, dibantu oleh lembaga, disiapkan oleh lembaga, dipastikan oleh lembaga, dan yang kerjasamanya lembaga, bukan perorangan. Inilah kelebihan PGRI. Maka sampai di Jerman pun kita sudah dikenal. Tidak akan bisa masuk Jerman kalau tidak masuk dalam daftar Hanabi. Inilah satu kesempatan kita, sehingga mohon disampaikan pada masyarakat. Sekarang maraknya MBKM, program pemerintah Kampus Merdeka Belajar, tapi mahasiswa kadang-kadang mau magangnya di mana? Karena kelewat banyak mahasiswa harus magang, tempat magang terbatas. Maka PGRI sudah lompat magangnya, lompatnya keluar. Ya, itu kan. Ketua PGRI Sumsel, Haji Ahmad Zulinto, SPD MM mengatakan bersyukur setiap tahun jumlah mahasiswa UPGRIP meningkat. Ini indikator bahwa UPGRIP dengan moto melaju dengan mutu sudah terbukti, antara input dan output sudah signifikan. Magang ke Jerman, kita sangat mendukung. PGRI Provinsi Sumsel berharap dari BPH, rektor dan dosen serta berbagai pihak berkolaborasi, bersinergi dan harus berinovasi. Adanya mahasiswa yang praktek ke luar negeri karena adanya jaringan yang bagus. Untuk ke luar negeri, harus mampu berbahasa asing dan itu artinya UPGRIP sudah ke situ. Kami dorong agar UPGRIP terus dorong kerjasama di luar negeri, katanya. Ya, kita bersyukur semakin tahun jumlah mahasiswa kita semakin meningkat. Itu indikatornya bahwa Universitas PGRI itu yang dimotoi oleh Pak Rektor bahwa PGRI melaju dengan mutu itu sudah terbukti. Artinya antara input, proses, dan output itu ada hasil yang signifikan. Bahwa inputnya siapa saja yang masuk, dalam prosesnya kita betul-betul serius memberikan pengetahuan kepada para calon-calon sarjana kita, mahasiswa kita, dan outputnya memang mereka sudah berhasil menamatkan dengan prestasi-prestasi baik. Ini kan diketahui oleh masyarakat bahwa kita tidak hanya mementingkan kuantitas, tapi kualitas. Dan ini terbukti pada saat penerimaan pegawai negeri pun atau PNS atau P3K yang tamatan Universitas PGRI ini sangat
tinggi, banyak yang menjadi P3K, menjadi PNS. Artinya ini adalah ukuran, ya, tolak ukur kita. Kalau kita tidak serius mengelola universitas ini dengan baik, dengan prestasi-prestasi baik, tidak mungkin kita mendapatkan mahasiswa yang banyak. Maka kita juga bersyukur bahwa Universitas PGRI ini telah memberikan layanan yang terbaik, baik itu segi mutu, kompetensi akademiknya, kompetensi sosial, dan semua itu sudah kita tuangkan di sana sehingga masyarakat bisa percaya. Pak, terkait melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI kan sudah melakukan terobosan. Salah satunya adalah magang ke Jerman itu, Pak. Mungkin kita dari PGRI sendiri memberikan support atau seperti apa? Ya, kita sangat mendukung ya. Maka PGRI itu berharap dari BPH-nya, dari rektornya, dari dosennya, dari pihak lainnya, tentunya ini selalu berkolaborasi, ya, bersinergi, dan juga kita harus berinovasi. Adanya mahasiswa kita yang praktik ataupun juga ke luar negeri itu karena adanya jalinan komunikasi yang baik. Dan mereka luar negeri pun percaya. Kenapa? Karena untuk ke luar negeri itu kita dituntutkan bahasa. Artinya Universitas PGRI juga sudah mampu bersaing di dalam segi bahasa. Bahasa Inggris kah atau apakah disesuaikan dengan tempat di mana mereka magang. Nah, maka kami juga beri penghargaan ya, mensupport, mendorong universitas terus harus mencari mitra-mitra di luar negeri sehingga PGRI itu tidak hanya internal dalam negeri tapi juga di luar negeri kita dikenal. Kedua, untuk mempersiapkan guru-guru ini kan kita perlu banyak inovasi-inovasi. Ya. Seberapa banyak kita kekurangan guru di Palembang, Sumatera Selatan itu? Oke. Untuk kekurangan guru tahap sekarang ya, kita setiap tahun Kota Palembang saja akan mencapai 700-an, apalagi di Sumatera Selatan. Kalau kita ambil pukul rata 600 saja per tahun atau 500 dikalikan dengan 17 kabupaten kota, artinya kita berapa puluh ribu harus membutuhkan guru. Nah, dalam hal ini maka universitas-universitas yang menelurkan FKIP, khususnya juga PGRI, kita terus mendorong bahwa kekurangan guru itu setiap tahun pasti ada. Ya, karena ada yang pensiun, ada yang harus menggantikan. Jadi kita janganlah khawatir bahwa penyediaan guru ini kita takut tidak ada penempatan. Dan sampai hari ini Indonesia, bukan hanya Sumatera Selatan, bahwa kekurangan guru itu sangat signifikan, belum terpenuhi sampai sekarang. Ketua BPH PB PGRI pada UPGRIP, Dr. Hajah Melia Rosani, SH, MH, mengatakan support dari BPH khusus tahun ini UPGRIP mendapat kepercayaan yang sangat meningkat. Kami menerima 2.000 lebih mahasiswa baru, itu suatu kepercayaan yang sangat besar. Tentu itu didasari atas kesiapan kami menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai. BPH selalu dukung dan support serta ikut serta sosialisasikan UPGRIP ini kepada masyarakat. Ini salah satu upaya kami. Kerjasama BPH dan universitas selalu kami jalankan. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan dengan pertimbangan seperti ruang belajar dengan IT. Kami sudah laksanakan blended learning. Kami ada 3 kampus yang dipergunakan sebaik mungkin. Terobosan mendirikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK. Tahun ini kami selesai untuk persiapan. Ajukan usulan FKIK. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Progres lain kami untuk menunjang FKIK akan membuka beberapa prodi baru untuk dukung itu di Fakultas Saintek. Yang lain, kami tetap bekerja sama dengan rektor dan jajaran. Tahun ini kami konsentrasi dengan FKIK, ujarnya. Yayasan nanti dari BPH itu adalah kami dalam hal ini selalu mendukung dan mensupport serta ikut serta mensosialisasikan Universitas PGRI Palembang ini kepada masyarakat. Jadi kami bekerja sama, bukan hanya
universitas sendiri, tapi kami juga BPH ikut artinya. Ini yang jelas, ini salah satu ininya pelopor. Jadi misalnya salah satunya misal di OKI itu artinya nanti mensosialisasikan universitas itu ke OKI ya, itu artinya kerjasama antara yayasan dengan universitas itu selalu kami jalankan. Lalu untuk sarana prasarana sendiri kami sudah menyiapkan seluruhnya itu dengan pertimbangan-pertimbangan tentu ya, dan itu sudah diantisipasi oleh Pak Rektor bersama rekan-rekan di Sivitas Akademika kami. Untuk ruang belajar kami artinya sudah disiapkan dari dahulu. Lalu untuk dengan sistem sekarang dengan IT artinya kami sudah menyediakan blended learning, itu sudah disiapkan. Jadi Pak Rektor juga sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pendidikan itu dengan 30-70%. Jadi sarana prasarananya sudah, dan kami kan mempunyai 3 kampus. Jadi 3 kampus itu artinya dipergunakan semaksimal mungkin. Berbagai terobosan dilakukan, salah satunya mendirikan fakultas kedokteran. Terus mungkin ada program yang baru lagi Bu yang akan dilaksanakan selain program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau tahun ini target kami dengan Pak Rektor hari ini artinya tahun ini kami selesai untuk persiapan mengajukan usul pendirian Fakultas Kedokteran. Sarananya itu sudah kami siapkan, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya ya, karena itu kan prosesnya panjang ya untuk pendirian itu. Progres yang lainnya kami untuk menunjang Fakultas Kedokteran ini, Universitas PGRI Palembang itu akan membuka beberapa prodi baru untuk mendukung di Fakultas Kedokteran, itu di Saintek yang akan ditambah prodi oleh Pak Rektor. Itu beberapa terobosan yang lainnya, tentu kami tetap bekerja sama dengan Rektor ini menginginkan terobosan-terobosan baru, dan yang paling baru itu sebetulnya Fakultas Kedokteran dengan sarana prasarana. Karena belum ada ujungnya, jadi ujungnya itu kan mendapatkan izin. Jadi barangkali itu dulu pada tahun ini karena konsentrasi di Fakultas Kedokteran. Oke Bu, makasih Bu. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc, mengatakan UPGRIP masuk terkemuka di LL Dikti 2 Sumbaksel. Sebanyak 178 perguruan tinggi dari 4 provinsi dan perguruan tinggi yang terakreditasi, baru 60% UPGRIP yang masuk akreditasi baik sekali. Dengan demikian masuk dalam jajaran terkemuka di LL Dikti 2. Sekarang kita inginkan mahasiswa punya pengalaman di luar kampus, baik di perguruan tinggi lain atau di luar kampus di dunia industri. Saya bangga UPGRIP satu-satunya kirim mahasiswa ke Jerman. Artinya UPGRIP respon perubahan yang terjadi dari kebijakan pemerintah dari MBKM, dan itu patut dicontoh perguruan tinggi lain di Indonesia, katanya. Bisa hadir di sini. Perintahnya kita hanya mensyukuri saja. Coba bayangkan kalau kita diperintahkan untuk menghitung rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka waktu kita dari mulai mata terbuka sampai mata tertutup, kerjaannya hanya menghitung rahmat yang diberikan Allah kepada kita, dan itu pun tidak cukup waktunya. Dan kita bersyukur. Terkemuka di Sumatera Selatan khususnya. Sumbaksel. LLT2. Kan kemarin mendapat peringkat pertama untuk pengabdian ya Pak. Nah sekarang kepercayaan masyarakat juga bertambah dengan tahun ajaran baru ini 2000 mahasiswa diterima oleh Universitas PGRI. Sebetulnya buat LL2 Dikti sendiri seperti apa sih Universitas PGRI ini Pak? Baik, pertama kalau kita lihat dari total perguruan tinggi yang ada di LL2 itu ada 178 ada di 4 provinsi itu. Nah dari 178 perguruan tinggi itu yang terakreditasi institusinya baru sekitar 60%. Nah PGRI salah satu yang masuk dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi baik sekali. Nah
Dengan demikian nantinya masuk dalam jajaran yang terkemuka di selanjutnya ada satu hal, mungkin Pak Rektor tadi sudah cerita ya, jadi bahwa sekarang kan kita menginginkan mahasiswa itu sebelum mereka tamat, mereka punya pengalaman di luar kampus, entah di perguruan tinggi lain, di prodi yang sama, di perguruan tinggi lain, atau di prodi yang berbeda, atau benar-benar di luar kampus, di dunia industri. Saya sangat bangga kenapa PGRI adalah satu-satunya universitas yang saat ini sudah punya program mengirimkan mahasiswanya keluar, bukan hanya di luar kampus tapi di luar negeri, di Jerman. Nah, artinya bahwa PGRI merespon perubahan yang terjadi dari kebijakan-kebijakan pemerintah kita terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu satu yang menurut saya perlu dicontoh oleh perguruan tinggi lain yang ada di wilayah 2. Begitu. Terima kasih, Pak. Salah satu peserta wisuda, Al-Ghafri Rahman, ST yang juga sebagai Bupati Bangka Tengah mengatakan dirinya puas kuliah di UPGRIP. UPGRIP memiliki keistimewaan dan kemampuan yang bisa memberikan kontribusi banyak bagi mahasiswa yang kuliah di sini. Magang ke Jerman ini bentuk nyata bagi masyarakat bahwa UPGRIP sudah bisa melakukan itu dan tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu. Katanya seraya mengatakan tantangan ke depan luar biasa di tengah tantangan perkembangan dunia yang sangat pesat. Kita memberikan yang terbaik untuk bisa bersaing. Bagaimana sarjana mampu membaca apa yang dibutuhkan ke depan? Tidak perlu mencari kerja tapi bisa menciptakan kerja sendiri itu lebih baik menurut saya, tambahnya.